Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ojawadi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah mensupport channel ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh halayak yang lebih ramai. Seperti biasa, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Kuparkirkan mobil Xenia Sportku di depan halaman rumah yang tampak sepi dan lengang. Cahaya lampu kendaraanku masih menyorot beranda rumah itu seiring mataku mengitari sekitar. Sepertinya tidak ada orangnya, karena aku lihat lampu ruang tamu rumah itu mati. Kubuka pintu mobilku lalu turun, kemudian beranjak menuju rumah indah yang bertingkat minimalis itu. Sesekali aku memperhatikan rumah tetangga dari balik tembok bonsai yang juga sepi karena ini sudah malam. Tapi belum terlalu larut, atau memang orang-orang kompleks ini kerap di dalam rumah jika sudah jam segini. Aku juga tidak tahu. Ku tekan bel berulang kali. Tidak ada jawaban. Alamat yang tertera pada selembar not kecil di tangan kiriku benar. Nomornya juga sesuai. Karena menunggu cukup lama, aku menelpon nomor yang tertera di not paling akhir. Nada sambungnya terdengar melo. Halo? Terdengar suara di seberang sana. Aku langsung menyahut. Halo? Saya sudah di depan rumah ini. Anda di mana? Oh, sebentar ya. Saya masih di jalan. Ini mau pulang, bentar lagi sampai kok. Baiklah. Pembicaraan terputus. Aku duduk di kursi rotan menghadap ke halaman rumah ini. Terlihat kolam ikan kecil ada di depan kamar utama. Lampu taman berjejer rapi di dekat pagar bonsai di setiap sisi rumah. Lalu rumput Jepang tumbuh hijau menghiasi halaman dan bunga-bunga beraneka warna tumbuh di sudut-sudut pagar. Benar-benar indah. Sepertinya aku akan betah di sini. Semoga. Tin. Mataku tertuju pada sepeda motor yang masuk ke halaman dan langsung menuju garasi. Seorang lelaki muda membuka helm lalu meletakkannya di atas tangki, seiring mengibahkan rambut kasualnya dan menatapku tersenyum. Lelaki itu berjalan ke arahku dengan langkah coolnya. Maaf, saya tadi keluar. Saya kira kamu datangnya besok. Tukasnya menjabat tanganku. Aku menyalaminya seiring melempar senyum kepadanya. Kok sendirian? Lanjutnya, dan aku hanya mengangguk. Loh, bukannya ada dua orang yang mau ngekos di sini? Ucap lelaki itu seraya membuka pintu utama. Teman saya nggak jadi kos di sini, Mas. Kataku datar. Jangan panggil Mas, panggil Raga aja. Toh kita masih seumuran. Kenapa dia nggak jadi kos di sini? Raga kembali bertanya. Dia nggak jadi kuliah. Loh, kok bisa? Kurang tahu juga sih. Katanya ada tawaran kerja gitu. Terus sayang aja kalau dilewatkan. Oh, pintu terbuka. Lelaki itu menyalakan saklar dan mataku langsung disambut dengan suasana ruangan yang elegan dan benar-benar indah. Insya Allah aku betah deh kalau begini tempatnya. Tenang, wangi, bersih dan sempurna, lirihku. Apanya yang sempurna? Enggak mas, enggak apa-apa. Rumahnya bagus, tukasku malu. Raga mengajakku ke lantai nomor 2. Kami berhenti tepat di depan pintu berwarna putih. Nah, ini dia kamarmu. Ucapnya membukakan pintu. Aku langsung masuk. Wow, ini benar-benar indah. Kamarnya sangat cocok dengan seleraku. Ini kunci duplikatnya dan ini kunci bagasi depan. Mobilmu nanti ditaruh saja di sana. Kelakarnya lalu beranjak
Saat di depan pintu, Raga berbalik. Kalau ada perlu apa-apa, jangan sungkan. Langsung ngomong aja. Iya mas, sahutku tersenyum. Gak usah mas, panggil Raga saja. Oh iya, sorry lupa. Oke Raga. By the way, kamu Vicky atau Andre ya? Agaknya Raga baru sadar kalau dia belum tahu persis siapa namaku. Atau mungkin dia hanya memastikan nama salah satu dari dua orang yang rencananya ingin ngekos di rumahnya ini. Aku Andre. Vicky itu yang gak jadi kuliah. Oh, Andre ya? Nama yang bagus, sesuai dengan parasmu. Terima kasih. Kelakarku tersipu. Mataku dan mata Raga bertautan agak lama. Dia sesekali tersenyum dan menatapku dengan tatapan yang aku rasa agak gimana gitu. Tapi mungkin hanya perasaanku saja. Semoga dia bukan seperti yang aku pikirkan. Kembali dia tersenyum lalu dia bertanya dan cukup membuatku terkejut. Kamu nggak takut sama hantu kan? What? Malam ini aku duduk di depan meja belajar. Lampu temaram kadang membuat aku harus lebih dekat lagi guna membaca lebih jelas tulisan yang kugores di atas buku tulis. Meski besok libur, aku ingin menyelesaikan tugas secepatnya. Dan hari esok aku gunakan untuk rehat dan tidak berkutat dengan tugas-tugas kuliah yang menumpuk. Jangan tunda sampai besok apa yang dapat kita kerjakan sekarang. Krek! Suara pintu kamarku terbuka. Aku melengos. Raga tersenyum saat dirinya masih berdiri di depan pintu. Ia mengenakan pakaian rapi dan agak resmi. Apa dia mau kondangan? Atau jalan-jalan? Atau... Masuk gak? Kataku selama mungkin. Sibuk nih kayaknya. Enggak juga. Tanggung, ada tugas dikit dari dosen. Udah makan belum? Aku menggeleng. Kita keluar yuk. Tukasnya seraya perlahan masuk ke dalam kamarku. Kemana? Aku ada tempat hangout bagus. Kalau kau mau, kita bisa ke sana malam ini. Aku yang traktir. Jauh nggak tempatnya? Enggak kok. Masih dekat sini juga. Di sebelah pantai Selandri. Oh, dekat Selandri. Kayaknya boleh juga sih. Tapi aku mandi dulu ya. Cih, jam segini belum mandi. Katanya menggeleng. Aku biasa mandi malam. Lelaki itu melebarkan bibirnya seiring mengangguk pelan. Ku tutup bukuku lalu meraih handuk yang tergantung di lemari pakaian. Aku tunggu di depan ya. Oke, kataku. Setelah semua dirasa cukup, aku mengambil kontak mobil seiring mengamit sweater merahku di atas ranjang. Aku pun keluar kamar seiring mengenakan sweater itu agak terburu-buru. Aku rasa Raga menungguku terlalu lama. Kasian sih. Kok bawa helm gak? Tanyaku saat melihat pemuda itu menyandang helm di tangan kirinya. Dia hanya tersenyum garing. Pakai mobilku aja, lanjutku lagi. Gak ngerepotin Indre. Ya enggak lah. Niatku juga dari tadi pakai mobil kok. Lebih safe. Oke deh. Kalau begitu biar lebih mudah bawa akunya nanti ya. Sejurus kemudian aku dan Raga melaju dengan kecepatan sedang. Kami nyaris mendekati pintu gerbang komplek. Cit! Mendadak, aku menginjak rem saat teringat sesuatu. Sontak Raga tersentak dan menatapku kaget. Ada apa, Andre? Tanyanya agak cemas. Sorry gak, dompetku ketinggalan. Ya udah, langsung berangkat aja. Aku bawa uang kok. Aku tahu, tapi aku nggak biasa pergi nggak bawa apa-apa. Kita balik bentar ya. Kalau langsung berangkat aja gimana? Aku loh yang traktir. Bukan masalah traktirnya. Bentar aja, oke? Ya udah, tukasnya dengan wajah agak kurang berkenan. Sesampainya di rumah, aku hanya memarkirkan mobil di jalan aspal. Lalu membuka pagar dan berlari kecil menuju teras. Tanpa sengaja aku melihat ke arah garasi rumah. Kok motor Raga jadi jelek gitu?
pikirku dalam hati. Warnanya agak pudar dan sepertinya motor itu seperti sering dibawa ngebut dan jatuh berkali-kali. Memang selama ini aku kurang memperhatikan barang-barang milik Raga. Tapi kalau motor, aku sering lihat. Dan tidak seperti sekarang ini kondisinya. Karena penasaran aku mendekat. Dan benar, motor Raga sepertinya sudah lama ringsek. Bahkan catnya mengelupas dan ada warna kusam di bagian tangkinya. Mungkin karena malam saja jadi warnanya begitu. Aku membuka pintu dan langsung masuk ke dalam rumah. Cus. Sontak aku merinding dan sedikit parno ketika disambut dengan wangi sesuatu. Aroma kantil dan melati memenuhi ruang tamu. Ada hal yang membuatku kaget. Agaknya rumah ini penuh dengan debu dan sarang laba-laba yang seolah jarang ditempati. Kata Raga, dia juga sering mendapati hal yang sama sewaktu pertama datang ke rumah ini dan banyak cerita mistis yang membuat bulu kuduku berdiri dengan sendirinya. Segera aku mengambil dompet dan keluar kamar. Di ruang tengah, aku dikejutkan dengan suara lirih seorang lelaki yang minta tolong. Aku semakin merinding ketika suara itu mendekatiku. Tanpa sengaja, pandanganku tertuju pada foto Raga yang terpanjang di bufet dengan memakai seragam SMA. Tiba-tiba wajah Raga yang tampan dan berseri itu memudar dan menjadi pucat pasi. Lalu foto itu berubah menjadi foto yang penuh dengan bercak darah. Prang! Foto jatuh dengan sendirinya. Aku berteriak dan segera berlari keluar. Sorry lama, kataku sembari masuk dalam mobil sambil nafasku memburu. Gak apa-apa. Emang tadi ngapain sih? Kok kayak berteriak gitu? Mana nafasmu ngos-ngosan lagi? Ngelihat setan? Tanyanya terkekeh. Seketika mobil melaju. Enggak. Tadi aku gak sengaja lihat motormu. Kok aneh gitu ya? Kayak berubah jadi jadul gitu. Aneh gimana? Iya, kayaknya motormu itu udah rusak, tapi entahlah. Oh, motor itu pernah jatuh, Andre. Bahkan udah pernah buat orang celaka. Celaka? Iya, motor itu dipinjam kakakku. Lalu, dia terjatuh. Terus, gak sengaja numbur orang sampai mati. Karena jalan sepi, kakakku kabur. Di rumah dia ceritain semuanya. Habis itu, aku sering apes bawa motor itu. Waduh, ngeri banget ceritamu. Hahaha. Sontak aku terkejut saat Raga tertawa lepas karena menipuku. Kampret kamu Gak. Bohong itu dosa, kataku selagi menyetir dengan kecepatan agak kencang. Tapi tadi aku merasa ada hal mistis di rumahmu. Hal mistis apa? Waktu aku masuk ke dalam, aku mencium bunga kantil dan melati. Terus waktu keluar kamar, aku mendengar ada suara orang laki-laki merintih minta tolong. Suara itu mendekati aku dan yang terakhir aku lihat foto SMA-mu yang berubah jadi pucat dan jatuh sendiri. Ih, serem banget. Aku bahkan merinding sampai sekarang. Kelakarku masih shock. Hahaha, namanya rumah itu banyak hantunya. Maksudku itu rumah hantu. Dan aku adalah hantu. Hihihi. Raga memasang mimik menakut-nakutiku dan ia tertawa lepas seperti setan. Begini nih kalau kumat sarapnya. Raga terkekeh seraya mencubit pipiku. Aku jadi bad mood. Masih jauh tepatnya, kataku sambil melihat sebuah mobil di depan sana yang tiba-tiba saja mengebut seperti menghindari sesuatu. Gak terlalu jauh, paling 50 meter lagi. Aku dan Raga sampai di dekat jalan tikungan dan betapa terkejutnya aku saat melihat seorang lelaki terbaring jauh dari sepeda motor dan kejang-kejang akibat susah bernafas. Gak, orang itu kecelakaan. Gimana nih? Aku panik saat itu juga. Ayo, bantuin cepet. Raga juga tak kalah paniknya denganku.
Serta-merta kami turun dan melihat sosok lelaki yang berlumuran darah itu tewas seketika di tempat itu juga. Pikiranku langsung tertuju pada mobil sedan yang melarikan diri tadi. Keparat. Dia tidak bertanggung jawab. Raga mendekati lelaki yang wajahnya tidak dikenali itu. Helmnya pecah dan menjadi serpihan kecil. "Gimana ini?" tanya Raga gemeteran. "Kita bawa ke rumah sakit aja." "Jangan." "Jangan? Jadi kemana?" kataku panik. "Kita bawa ke kantor polisi." "Loh, kok kantor polisi? Sepertinya aku kenal orang ini. Dia adik seorang polisi di Polres dekat kota." "Kamu yakin?" "Yakin. Dre, aku kenal motornya. D1344MH. Dia adik polisi bernama Rudi. Aku kenal sama Rudi." "Ya sudah, kita bawa dia ke rumahnya cepat gak? Letakkan mayatnya di jok belakang." "Tapi dia banyak darahnya, Andre. Nanti mobilmu kotor." "Ah, gampang. Bisa dicuci." Bukan hanya itu. Kau dan mobilmu nanti bisa apes kalau bawa mayat." "Bahayul ah. Ambulan bawa mayat dan orang meninggal, tapi aman-aman aja tuh." "Udahlah, gak usah banyak komentar. Kita harus cepat bawa orang ini ke rumahnya. Terus kau segera hubungi kakaknya." "Tapi Andre." Lama, gak usah pakai tapi-tapian. Ayo." Aku dan Raga batal untuk makan malam di luar demi mengantarkan mayat ini segera ke keluarganya. Aku tidak main-main tancap gas mobilku. Perjalanan terasa begitu lama dan kami tidak kunjung sampai di tempat tujuan. Seolah-olah kami hanya berputar-putar jalan ini. Sekarang aku benar-benar cemas dan khawatir. Saat memasukkan mayat naas itu ke dalam jok belakang mobil beberapa saat yang lalu, aku melihat seekor ular weling melintang lalu berhenti di depan mobil dan menghalangi laju kami. Kata orang Jawa, itu tandanya aku akan menemui sial atau apes. Aku coba menepisnya jauh-jauh. Semoga niat baikku direstui Tuhan. Kok jalan makin sepi gak? Bukannya tadi rame-rame aja ya? Iya Andre, aku juga bingung. Kayaknya kita nyasar. Aneh, tadi perasaan kita gak lewat hutan ini kok. Tapi kenapa kita bisa nyasar? Aku mulai panik. Di depan ada simpang, Dre. Kita pilih jalan yang mana? Tanya Raga ketakutan. Aku melihat board traffic yang menunjukkan ke arah selatan. Ke selatan menuju Bandung dan ke utara ke arah Jakarta. Ini daerah mana? Aku semakin panik. Sementara aku melihat dari kaca spion, mayat di belakang tergeletak mengenaskan. Dia benar-benar tenang sepertinya. Aku pilih ke arah Bandung. Kecepatan ku tambah. Jauh di depan sana, aku melihat sosok seorang laki-laki berdiri, mengayunkan tangannya. Sepertinya seseorang yang mau menumpang. Tapi, apa ada orang menumpang di tengah hutan begini? Astaga, astagfirullah, ya Allah, teriak Raga, membuatku cemas. Sontak aku ikut cemas dan panik bukan kepalang. Orang yang melambaikan tangan ke arah mobil ini ternyata berubah menjadi sosok pocong berwajah hancur. Aku merinding. Kain kafan yang membungkus pocong itu penuh dengan debu dan darah. Yang membuatku lebih merinding, mata pocong itu keluar dari kepalanya dan menggantung nyaris lepas. Sial, di mana ini? Ngabut, Andre. Sentak Raga membuatku jadi semakin panik. Aku pun segera tancap gas. Mobil masih menyusuri jalan aspal di tengah hutan. Pocong itu melompat-lompat dan mengejar kami. Aku terus ngebut. Pocong itu melompat semakin tinggi dan kini terbang melintang di atas mobil. Aku merinding dan akhirnya aku tambah gas. Brak! Mobil ini menabrak sesuatu. Hening. Mataku dan mata Raga saling berpandangan. Pocongnya kamu tabrak, Dre. Aku mengangguk. Wah, wajah pocong itu menempel di kaca mobil dan darah menetes mengotorinya. Aku menyetir dengan berbelok-belok agar pocong keparat itu jatuh dan menghilang. Dalam hati aku terus membaca ayat kursi, Al-Fatihah dan wirid. Coba kau telepon kakaknya mayat ini. Bilang kita kesasar.
kataku panik. Udah Andre, nomornya nggak aktif. Lagian nggak ada sinyal di sini. Kamu tahu jalan ini ada daerah mana? Nggak tahu Andre. Tempat ini asing kayaknya. Aku belum pernah ke sini seumur hidup. Aku terus mengemudikan kendaraan dengan pikiran mengawang. Sepertinya benar kata Raga. Aku menemui keapesan dan kesialan. Sudah 2 kali aku dan Raga menemui jalan yang sama. 2 simpang yang selalu menunjukkan ke arah Bandung dan Jakarta. Tapi anehnya, setelah melewati 2 jalur itu, kami menemui tempat yang sama. 2 simpang yang tidak ada ujungnya. Tanpa batas. Aku nyaris hilang akal. Logikaku tidak jalan dan pikiran rasionalku agak terganggu. Pocong itu kini sudah menghilang, namun bercak darah di kaca mobil terus menetes meski secara otomatis kaca itu dibersihkan. Karena hal itu terus berulang, aku tidak memperdulikan lagi. Kita balik aja ke jalan semula, kata Raga mensugestiku. Gimana mau balik? Kalau kita coba muter-muter di sini, jawabku senewan. Terus kita gimana sekarang? Apa yang kau bilang itu beneran gak? Tanyaku menatapnya. Maksudmu? Mayat yang kita bawa ini bikin apes. Mataku melotot menatap Raga. Terus kita harus buang mayat ini? Tanya Raga tidak setuju. Tapi aku mengangguk. Gila kamu Andre. Kita gak punya pilihan. Siapa tahu dengan membuang mayat ini kita aman dan bisa cari jalan pulang. Enggak ah. Kasihan Rudi. Pasti dia nyariin adeknya. Kalau begini terus, kapan kita bisa pulangnya? Mau hubungin nomor Rudi aja nggak bisa. Cari jalan keluar juga nggak bisa. Apa kita mau mati di tempat ini? Tanyaku kesal. Kesal karena sudah berjam-jam kami tersesat. Aku mengurangi kecepatan. Jalan ini terasa sunyi dan lengang. Rintik-rintik hujan mulai tampak menjatuhi kaca mobil. Aku semakin khawatir. Kalau itu memang maumu, kita taruh mayat ini di tempat itu aja. Gimana? Tanya Raga seraya menunjuk ke arah bangunan yang entah sejak kapan ada di samping jalan itu. Aneh sekali. Loh, perasaan tadi nggak ada rumah itu, kataku takut. Sudahlah, Andre, jangan banyak mikir. Sejak tadi aku juga nggak habis pikir dengan kejadian yang kita alami. Kita coba keluarkan mayat ini, terus cari jalan keluar. Kalau kita selamat, kita panggil Rudi dan anggotanya, polisi lainnya ke tempat ini. Lalu mayat naas ini bisa segera dikebumikan. Boleh juga idemu. Setelah melakukan apa yang Raga sarankan, kami pun melaju lebih kencang lagi. Kali ini benar. Kami tidak lagi berputar-putar di tempat itu. Kami menemui jalan baru yang lurus dan seolah tanpa batas. Jalanan naik turun dan dengan liku-liku ekstrim tengah hutan. Kami melintasi persawahan. Aku lega. Agaknya kami akan memasuki perkampungan dan bisa menanyakan keberadaan tempat yang kami lintasi ini. Kebetulan di depan sana ada sebuah pos kecil dan terlihat beberapa remaja membuat api unggun. Dan ada di antara mereka ada yang bermain gitar. Aku tancap gas. Saat hendak memasuki kampung itu, tiba-tiba kabut tebal datang dan membuat jarak pandang hanya beberapa meter saja. Setelah yakin dengan tempat di mana pos itu berada, aku menghentikan mobil. Kok sepi, Andre? Tanya Raga bingung. Aku juga bingung. Mata kami mengitari tempat kosong yang hanya ditumbuhi pepohonan karet atau rambung. Tadi kamu lihat pos dan anak-anak remaja kan? Tanyaku pada Raga. Dia mengangguk. Glek. Raga menelan ludah karena takut. Kayaknya kita belum aman, Dre. Ayo kita maju lagi. Lirihnya dengan keringat yang semakin deras menetes. Air kondisioner kendaraan ini seolah tidak berfungsi. Aku masih merasakan panas dan cemas, takut dan limbung. Gebrak, gebrak, tar. Sontak aku dan Raga benar-benar panik dan kacau. Seolah mobil kami ini diserang dan dihantam benda keras oleh massa yang entah dari mana datangnya. Lebih aneh lagi, aku memang merasakan benturan benda keras di mobilku. Tapi tidak ada yang hancur atau lecet sedikit pun. Dan orang yang memukul mobil ini juga nggak kelihatan.
Aku merinding. Segera aku tancap gas dan lari tunggang langgang meninggalkan tempat misteri itu. Tanpa batas, itulah yang kerap aku rasakan. Sejurus kemudian mobil menuruni jalan curam. Aku mengulangi kecepatan. Tiba-tiba mobil tidak seimbang seperti tergelincir seiring suara ledakan ban terdengar membahana di tengah hutan ini. Mobilku nyaris oleng dan masuk ke dalam jurang. Aku berhenti mendadak. Kayaknya ban mobil pecah, Dendre. Tukas Raga menatapku panik. Entah sejak kapan aku melihat wajah Raga yang berubah menjadi pasif dan dingin. Sepertinya dia ketakutan luar biasa. Mata Raga membuatku takut, merah dan agak memar. Temani aku untuk lihat gak? Pintaku padanya. Raga mengangguk. Lalu kami turun dari mobil bersamaan. Gak ada yang pecah bannya, kataku seolah memastikan semuanya baik-baik saja. Aneh, decak Raga memegang jidatnya. Ku kencangkan tali sweater merahku erat-erat demi menahan dinginnya angin malam. Aku dan Raga kembali masuk ke dalam mobil. Ku nyalakan kontak. Cekekekekekek, cekekekekek. Tidak mau menyala. Ku nyalakan sekali lagi. Masih sama. Mogok gak? Aku menatap matanya. Nafas Raga menderu panik. Kami tersudut tengah hutan. Di jalanan sepi dan hilang. Tanpa batas. Raga menggigil kedinginan. Aku melepas sweaterku dan kubiarkan benda itu bersemat tubuhnya. Raga menyandarkan dirinya dan kepalanya pada jok mobil. Kalau kita nggak selamat gimana, Andre? Dirinya parau. Jangan ngomong kayak gitu. Berdoa saja semoga Tuhan kasih jalan. Kalau aku dan kamu mati di tempat ini gimana, Andre? Semua orang akan mati. Tapi kita masih bisa berusaha dan selamat kalau kita nggak ditakdirkan mati di tempat ini. Kataku sambil mencoba menstarter mobil. Dan tetap nggak mau nyala. Kalau aku mati gimana, Andre? Sudahlah, Gak. Dari tadi kamu ngomongnya bikin aku takut aja. Sekarang banyak berdoa agar kita bisa selamat. Hampir 1 jam kami menemui kebuntuan di tempat itu. Raga tampak lelah dan wajahnya semakin pucat ketakutan. Dia tidak punya semangat lagi. Hujan turun semakin deras dan jalan berkabut. Aku lelah karena mobil ini tak kunjung menyala. Di saat aku dan Raga menemui keputusasaan, dari kejauhan aku melihat ada bayangan rombongan orang yang datang dari arah barat menuju timur dan akan melewati mobil kami yang monggok ini. Aku tersenyum bahagia. Bantuan segera datang, alhamdulillah. Gak, lihat ada mobil, kataku pada pemuda yang seketika itu juga bersemangat. Dia memperhatikan iring-iringan di depan sana. Mata kami seketika membulat. Rombongan yang aku kira adalah mobil atau kendaraan sepeda motor, ternyata rombongan itu membawa keranda mayat, kurungan batang, dan peti mati yang sepertinya siap untuk dikuburkan. Aku membuka kaca jendela mobil perlahan dengan senter pijar. Aku menyinari rombongan itu. Astagfirullah, kataku terkejut. Ternyata keranda mayat itu dipikul oleh rombongan manusia tanpa kepala dan diikuti beberapa pocong di belakangnya. Kaki mereka melayang dan tidak menginjak aspal. Sontak aku merinding melihat kejadian itu. Hujan turun semakin deras dan aku penasaran dengan isi keranda yang tidak ditutupi ornamen kain berlafaz syahadat seperti biasanya. Lalu terlihat sosok mayat dalam keranda itu. Wajahnya familiar. Mayat itu seperti jenazah orang yang kami letakkan dalam rumah tua di samping jalan. Beruntung rombongan itu tidak mengganggu kami. Aku terus memperhatikan rombongan itu melayang dengan cepat dan pergi menuju ke utara. Mereka menghilang saat melintas ke arah jalan sempit dan hilang di dalam jurang. Aku bergidik. Mereka hantu, Gak? Kataku seiring melengos ke arah Raga. Astaga, betapa terkejutnya aku ketika melihat Raga telah berubah menjadi sosok mayat, penuh dengan luka dan darah di sekujur tubuhnya. Matanya terpejam dengan wajah pasi menghadapku. Lalu, di saat aku panik dan takut teramat berlebihan, sebatang pohon tersambar petir dan jatuh menimpa mobilku. Sebulan aku siuman dari koma.
aku masih dirawat di rumah sakit Jati Asih. Tidak kusangka seorang pemuda meminta izin dokter guna menemuiku. Dia terlihat tampak gagah dengan jaket kulitnya yang berwarna hitam. Dokter mengizinkan dan mewanti-wanti agar aku tidak terlalu diganggu karena masih dalam masa perawatan. Lelaki itu mengangguk, kemudian dia duduk di sebelah ranjangku. Aku dan lelaki itu terlihat obrolan panjang, membicarakan kronologi kecelakaan yang menimpaku malam itu. Aku terkejut ketika lelaki yang ternyata polisi bernama Rudi itu adalah kakaknya Raga. Dan sebenarnya dia menemuiku saat tahu rumah lama mereka ditempati seseorang, yaitu aku. Rudi menjelaskan, adiknya meninggal setengah tahun yang lalu karena kecelakaan di jalan dekat pantai Selandri. Motornya ringsek dan saat ini ada di bagasi rumah yang kutempati. Dan aku baru sadar kalau Raga selama ini adalah arwah gentayangan yang ingin mayatnya dikubur dengan tenang. Rudi bercerita kalau sampai sekarang ini mayat adiknya belum diketemukan. Sontak aku teringat dengan kejadian mengerikan itu. Aku memberitahukan Rudi di mana mayat Raga berada karena aku merasa orang yang kecelakaan itu adalah Raga. Dan pocong di jalan itu adalah Raga. Lalu mayat yang ada dalam keranda itu adalah Raga. Hingga mayat yang selama ini ikut naik bersama mobilku juga Raga. Sehari setelahnya, Rudi dan anggota polisi lainnya berhasil menemukan mayat Raga yang telah menjadi tengkorak, lalu menguburkannya di TPU setempat. Rudi berterima kasih banyak kepadaku. Dia mempersilahkan jika aku mau menempati rumah itu sampai aku selesai kuliah. Di atas pemakaman Raga, aku melihat lelaki tampan tersenyum mengenakan gamis putih yang bersinar. Setelah itu dia menghilang. Aku dan Rudi berjalan meninggalkan pemakaman beriringan. Hal yang membuatku terkejut adalah ketika tangan kasar keluar dari makam dan menarik tubuhku hingga aku masuk dalamnya. Di sana, aku melihat diriku telah menjadi pocong. Terima kasih telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojebodi.